Yongsung bingung kenapa dokumen tahun yang lain ada namun tahun 1983 tidak ada. Tak lama kemudian tiba-tiba Presiden Choi datang seraya menyerahkan dokumen yang ia cari. Dan inilah episode 17. Diawali dengan Presiden Choi yang tiba-tiba datang menemui Yongsung yang hendak mencari dokumen arsip 1983 di perpustakaan. Di situ Presiden Choi muncul tiba-tiba seraya menyodorkan dokumen 1983 kepada Yongsung. Yongsung pun dengan tersenyum mengatakan bahwa dia kebetulan lewat hanya untuk ingin tahu seperti apa tempat ini. Kemudian Presiden Choi mengajak Yongsung ke tempat kerjanya hanya untuk menyuruhnya membantu mengupload sebuah foto. Dari situ Yongsung pun mulai kagum pada sosok sang presiden karena beliau memang benar-benar murni bekerja hanya untuk pemerintahan. Apalagi beliau juga berkata kalau dirinya bukan tipe orang yang suka makan gaji buta. Yongsung mendengar perkataan presiden, diam-diam dia sangat mengagumi sosok seorang presiden. Tak lama itu kemudian beliau juga akan mengundang Yongsung untuk melakukan pertemuan besar bersama pelaku ekonomi Korea Selatan. Yongsung sempat menolak ajakan presiden karena merasa tak pantas, namun di situ sang presiden kembali meyakinkan kalau Yongsung adalah seorang guru komputer seorang presiden. Scene berpindah di tempat Nana yang tiba-tiba mendapatkan kiriman sapu tangan dari Kyung-hee. Kyung-hee mengirimkan sapu tangan buatannya sendiri bermotif bunga kepada Nana sebagai bentuk dukungannya kepada Nana agar Nana tetap semangat mengawal presiden. Kemudian tak lama atasan Kim Nana datang menyuruh seluruh kru agar segera mempersiapkan keamanan karena pertemuan para pelaku bisnis ekonomi Korea Selatan dalam waktu dekat akan segera datang. Sementara di tempat lain Chun Jae-man dan Jin Pyo tengah melakukan sebuah pertemuan. Lalu di situ Jin Pyo menyindir Chun Jae-man dengan mengatakan bahwa rumahnya baru saja dimasuki maling. Jin Pyo juga mengatakan kepada Chun Jae-man bahwa dia akan menangkap malingnya hidup-hidup untuk kemudian dihabisi. Mendengar hal tersebut, Chun Jae-man pura-pura tak mengerti dan lanjut membahas tentang acara sapu bersih pada 1983. Chun Jae-man mengatakan kalau dia telah menyembunyikan dokumen rahasia tersebut dari City Hunter. Namun Jin Pyo berpura-pura tak tertarik dengan ceritanya dan hanya membutuhkan uang saja. Perbincangan pun ditutup dengan Chun Jae-man yang berkata akan mengenalkan Jin Pyo dengan presiden nanti pada acara pertemuan pelaku bisnis. Kemudian saat Jin Pyo hendak pulang, dia sempat bertatap muka dengan anak buah Chun Jae-man dengan pandangan penuh dendam. Chun Jae-man menyuruh anak buahnya jika kelak uang dari Jin Pyo sudah didapatkannya, maka segera bunuh Steve Lee tanpa ada satupun orang yang tahu. Keesokan harinya acara pertemuan akan segera dimulai. Tampak pejabat atau pebisnis Korea Selatan berdatangan di depan istana negara. Pada saat itu Yongsung yang diundang oleh presiden melihat Jin Pyo juga akan hadir di acara pertemuan tersebut. Tentu saja hal itu membuat Yongsung begitu tampak cemas karena khawatir Jin Pyo akan melakukan sesuatu pada acara tersebut. Tak lama kemudian presiden datang untuk menyalami para peserta. Di situ beliau tiba-tiba tertegun sekaligus kaget melihat sesosok Jin Pyo yang sudah lama tidak ia temui kini hadir di depan matanya. Tentu saja hal itu membuat presiden melamun hingga semua orang memandang aneh presiden dan Jin Pyo yang sepertinya mereka sudah kenal satu sama lain. Saat Yongsung baru datang, dia juga terus memandangi pergerakan seorang Jin Pyo. Acara dimulai dan kini sang presiden mulai melakukan pidato di depan podium, tentunya dengan fokus yang terpecah belah karena kehadiran Jin Pyo. Saat pidato sudah selesai, kini para peserta tengah melakukan makan bersama. Tak lama tiba-tiba saja terdengar bunyi seperti trompet yang berdengung bergema di ruangan. Melihat tersebut, para keamanan pun siaga penuh. Kemudian Nana yang pada saat itu mendengar suara aneh pun langsung secara refleks melindungi presiden. Tampaknya Kim Nana sudah siap menerima sebuah tembakan dan langsung melindungi presiden. Namun saat ada sebuah tembakan, ternyata itu hanyalah tembakan berupa balon berisi pewarna yang mengenai tepat di perut Kim Nana. Tentu saja presiden hanya terkena sedikit cat yang menempel di jas presiden.
Melihat itu, Kim Nana pun langsung menyerahkan sapu tangan pemberian Kyung Hee untuk diserahkan kepada presiden agar sang presiden membersihkan catnya. Namun di situ presiden malah kaget melihat sapu tangan yang dibawa oleh Kim Nana. Ketua keamanan sempat menduga bahwa yang melakukan ini sudah pasti orang yang pernah bekerja di Blue House, sebab dia tahu persis bagaimana melakukan semua ini tanpa diketahui. Acara pun selesai dan para undangan pun berbondong-bondong untuk keluar. Namun Yong Sung yang belum tahu target kelima dari sasarannya terus menanyakan kepada Jin Pyo karena hanya dirinya yang sudah melihat dokumen tersebut. Namun Jin Pyo menjelaskan bahwa dirinya akan menjelaskan siapa kelima orang tersebut jika nanti Chun Jae-man sudah tertangkap. Scene berpindah saat Kim Nana berada di kantor Presiden Choi. Di situ presiden mengucapkan terima kasih kepada Kim Nana karena sudah melindunginya. Selain itu, presiden juga bertanya tentang sapu tangan yang sudah dia pegang. Namun karena Kim Nana sudah diberitahu Kyung Hee bahwa dia tidak boleh mengucapkan asal-usul pemberian sapu tangan tersebut, presiden pun hanya bisa diam seraya terus memikirkan sapu tangan tersebut. Tak lama kemudian lalu Kim Nana menanyakan kepada Kyung Hee kenapa sapu tangan pemberiannya ditanyakan oleh presiden. Kyung Hee pun tak banyak bicara dan melarang Nana agar dia tak memberitahukan identitasnya. Selesai menelpon, Kyung Hee lalu tak sengaja melihat Chun Jae-man sedang lewat. Secara tidak langsung, Kyung Hee lalu flashback pada kejadian dulu waktu ia masih muda, di mana dulu Chun Jae-man menyuruh Kyung Hee agar membuang anak yang dikandungnya. Karena pada waktu itu Pak Choi sedang mencalonkan presiden. Chun Jae-man menyuruh Kyung Hee agar menjauhi Choi karena pada saat itu Kyung Hee adalah seorang pegawai diskotik. Mendengar semua itu, Kyung Hee lantas bersikeras akan membesarkan anaknya tanpa mengganggu Pak Choi. Lantas ada hubungan apa antara Kyung Hee dan Pak Choi? Jawaban akan segera terjawab. Scene berpindah pada Jin Pyo yang sedang memandangi foto Moyul bersamanya. Di sana dia mengucapkan terima kasih banyak pada Moyul karena sudah menyelamatkan hidupnya dan Kyung Hee. Dan terkuak fakta bahwa Moyul mempunyai cita-cita bahwa akan membesarkan Yong Sung walaupun bukan anaknya. Jadi Yong Sung yang kita bahas selama ini ternyata bukan anak dari Moyul, guys. Atas dasar kebaikan sahabatnya tersebutlah Jin Pyo bertekad tidak akan mengakhiri balas dendamnya. Sementara di tempat lain, Paman Sik Jung menemui Kyung Hee dan memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah Paman Yong Sung. Mendengar hal tersebut, lalu Kyung Hee memberikan sapu tangan yang sama dengan yang dia berikan kepada Nana. Kyung Hee meminta Paman Sik Jung agar memberikan sapu tangan tersebut kepada Yong Sung. Singkat cerita, malam pun tiba. Presiden Choi menonton film sendirian di bioskop. Lalu tiba-tiba Jin Pyo masuk ke dalam teater dan duduk di barisan yang sama dengan presiden. Presiden menyebut nama kelima rekannya satu persatu, Lee Kyung Wan, Yong Ha, Kim Jong Sik. Mereka tidak bisa disalahkan untuk apa yang terjadi 28 tahun yang lalu. Kemudian presiden berencana akan mengungkapkan operasi sapu bersih dalam waktu dekat ini. Lalu kemudian Jin Pyo mengatakan bahwa mereka yang bertugas dulu mencintai tanah airnya lebih dari siapapun, tapi militer malah membunuhnya. Setiap malam Jin Pyo masih mendengar erangan mereka saat mereka gugur satu persatu. Selama 28 tahun juga Jin Pyo terus memikirkan balas dendam dan sekarang tinggal selangkah lagi sudah selesai misinya. Jika kau memilih mengungkap kebenarannya pada publik, maka itu akan seperti bir yang dibiarkan terlalu lama, tidak ada rasanya, kata Jin Pyo. Kemudian Jin Pyo pergi. Lalu Presiden Choi menahannya seraya bertanya kenapa Jin Pyo menculik bayi Kyung Hee. Namun Jin Pyo tak mengatakan apa-apa dan lanjut pergi. Kemudian keesokan harinya Yong Ju sedang memikirkan kenapa Steve Lee mendekati Chun Jae-man. Tak lama Yong Ju mencari tahu rasio hutang Haewon Group milik Chun Jae-man yang sangat besar. Haewon Group akan terbukti bersalah jika terus menggunakan anak perusahaan untuk menutupi hutangnya. Tentu saja atas dasar yang tidak jelas. Lalu Yong Ju menyadari bahwa Steve Lee kini jadi bagian dari Haewon Group. Tak lama kemudian atasan Yong Ju datang dan menyuruh Yong Ju agar berhenti mengurusi kasus Chun Jae-man. Sebab di mata atasannya Yong Ju sudah banyak dimusuhi oleh para pejabat karena Yong Ju terlalu mencari kesalahan mereka. Atasannya tersebut bilang bahwa Yong Ju kini sudah diturunkan pangkat. Kemudian tak lama anak buah Yong Ju datang membawa dokumen yang diminta oleh City Hunter. Di dalam dokumen tersebut terdapat sebuah pelanggaran dari perusahaan milik Chun Jae-man. Yong Ju tak peduli pada atasannya dan mengambil dokumen tersebut untuk kemudian dia selidiki. Saat malamnya, Yong Sung mengetahui Nana yang ketiduran di klinik Sohee karena terlalu banyak minum alkohol.
Yong Sung pun lalu mengantarkan Nana pulang seraya mengatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan Kim Nana jatuh pada pria lain. Dia juga tak menjamin kalau Kim Nana selalu di sisinya. Kemudian Yong Sung pun lanjut pergi dengan Kim Nana yang sebenarnya dia pura-pura sedang tertidur. Keesokan harinya Presiden Choi lalu menyuruh Chun Jae-man agar menghentikan bisnisnya dengan Jin Pyo. Namun Chun Jae-man masih bersikeras untuk melanjutkan bisnisnya karena presiden tak tahu apa yang sekarang sedang dia alami perusahaannya. Chun Jae-man juga berkata bahwa sekarang ada sebuah jaksa yang sangat antusias untuk membongkar dokumen rahasia 1983. Tak mau terancam dan bermaksud melindungi citra presiden juga, Chun Jae-man berencana akan membunuh jaksa Yong-ju. Namun hal itu ditentang keras oleh presiden. Presiden juga berencana akan mengungkapkan misi sapu bersih sendiri. Sementara di tempat lain jaksa Yong-ju sedang membereskan berkasnya karena sudah diturunkan pangkat oleh atasannya. Yong-ju mau tak mau harus keluar, namun di sisi lain dia juga akan terus menyelidiki misi sapu bersih secara diam-diam. Saat Yong-ju keluar, tampak para karyawan melihat Yong-ju dengan pandangan yang sinis. Kemudian tiba-tiba saja atasan Yong-ju datang dan menyuruh Yong-ju agar tetap tinggal untuk memeriksa City Hunter dan juga Chun Jae-man. Karena atasannya sadar bahwa Yong-ju adalah satu-satunya jaksa yang berkemauan keras dan jujur. Mendengar hal tersebut, Yong-ju sangat senang. Sementara di tempat lain, Yong-sung sedang berkumpul dengan Presiden Choi. Pertemuan tersebut membuat Yong-sung semakin kagum kepada Presiden Choi karena kejujurannya. Singkat cerita, kini perusahaan Haewon Group milik Chun Jae-man terancam benar-benar akan bangkrut, juga akan mengalami penuntutan dari kerugian yang sudah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Haewon Group telah memiliki jumlah pinjaman yang sudah sangat besar dan terancam akan bangkrut. Bahkan tidak akan ada pebisnis yang akan membelinya, karena hal tersebut akan membuat si pembeli menanggung hutangnya. Ternyata, semua kejadian yang menimpa Chun Jae-man adalah karena perbuatan Jin Pyo yang sudah menusuk Chun Jae-man dari belakang dengan memakai dana 300 juta sebagai umpan. Menyadari hal tersebut, Chun Jae-man marah dan bertekad akan segera menghabisi Jin Pyo. Kemudian di sisi lain, saat Sang-guk bersama Jin Pyo, dia menerima telepon yang tak lain itu adalah anak buah Chun Jae-man sendiri. Anak buah Chun Jae-man tengah menyamar sebagai petugas gas dan menyuruh Jin Pyo agar pulang karena rumahnya sedang terjadi kebocoran gas. Mendengar hal itu, Jin Pyo pun lalu pulang. Sementara Yong-sung yang pada saat itu hendak pergi ke pekerjaannya, dia tengah menelpon Sang-guk dan Sang-guk memberitahu bahwa Jin Pyo pulang karena rumahnya terjadi kebocoran gas. Bebarengan dengan dirinya yang pada saat itu sedang sampai di pekerjaannya, dia sedang ditunggu oleh jaksa Yong-ju untuk dimintai keterangan. Yong-sung yang melihat Yong-ju jadi flashback ketika Yong-ju disekap di sebuah mobil karena adanya percobaan pembunuhan dari anak buah Chun Jae-man kepada Yong-ju menggunakan gas. Itu artinya Yong-sung lalu menyimpulkan Jin Pyo sedang dalam bahaya di rumahnya. Tak mau terjadi apa-apa dengan Jin Pyo, lalu Yong-sung berbalik arah, namun Yong-ju menahannya atas alasan sebuah interogasi. Namun Yong-sung yang sudah terburu-buru karena Jin Pyo dalam bahaya, dia pun membanting jaksa Yong-ju yang mencoba terus menghalanginya. Melihat kejadian dengan begitu mudahnya Yong-ju dijatuhkan, membuat semua teman kerjanya jadi heran dengan perubahan Yong-sung yang begitu pesat. Sementara Jin Pyo saat pulang dan masuk ke rumahnya, tiba-tiba datang segerombolan orang menyerangnya. Tentu saja itu adalah orang suruhan Chun Jae-man. Sempat berhasil menangkis, namun karena jumlah mereka terlalu banyak, Jin Pyo dengan terpaksa harus terkena pukulan berkali-kali dan membuatnya ia terjatuh. Saat anak buah Chun Jae-man hendak akan membunuh Jin Pyo dengan sebilah pisau, tiba-tiba Yong-sung datang dan langsung menerobos anak buah Chun Jae-man hingga dia tak berhasil membunuh Jin Pyo. Kini Yong-sung dan Jin Pyo pun bersatu untuk melawan para anak buah Chun Jae-man. Episode 17 pun berakhir. Salut nih sama Yong-sung yang sangat mencintai Jin Pyo, tapi di sisi lain dia tak mau menuruti perintah Jin Pyo. Baik, saya Max pamit undur diri dan wassalamualaikum. Jangan lupa subscribe ya guys. Terima kasih.